Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini itu dari berbagai daerah makin banyak pertanyaan. Itu harusnya apakah mesti ketemu presiden atau melakukan hal yang lebih tegas atau lebih keras supaya menjadi perhatian. Saya menyampaikan pengalaman dari 3 tahun ini bahwa sesungguhnya FKMT itu dengan menyampaikan di 2019 bersihkan istana dari mafia tanah itu sebetulnya niatan agar Pak Presiden sendiri gitu kan bisa lebih terinformasikan persoalan perampasan tanah ini tidak sederhana. Maksudnya tidak sederhana itu karena ketika kita membaca lebih detail persoalan-persoalannya di lapangan itu nggak beda jauh dengan tahun-tahun dulu ketika negeri ini dijajah gitu kan awal-awalnya. Selby Insan Saleh sahabat saya menyatakan bahwa siapa yang bertanggung jawab sehingga tanah itu jadi agendom perponding, padahal Belanda itu ada di sini kan sebagai penjajah dulu kan. Yang menguasai tanah itu entah itu sultan, entah itu kerajaan, entah itu juga tetua adat, alim ulama atau orang-orang yang para leluhur kita lah, yang orang-orang besar gitu kan. Tapi kenapa ketika itu bisa jatuh konsesinya kepada mereka itu? Itulah yang jadi pertanyaan besar ketika kita melihatnya dari hari-hari ini gitu. Jadi tidak mungkin konsesi itu bisa tiba-tiba ada gitu kan, pasti ada perjanjian, ada dagang, ada konsesi dan lain-lain, sehingga seperti itulah kejadiannya. Nah, hari-hari ini itu sebetulnya makin jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang merampas tanah itu beberapa darinya itu juga udah dijual ke BUMN asing gitu kan. Jadi ini adalah indikasi yang nyata bahwa kejadian di zaman dulu bisa terulang. Pengalaman kawan-kawan yang paling nyata dan paling deket di Teluk Naga atau di sekitar Kabupaten Tangerang yang ratusan hektar ya, yang di dekat pantai, itu mereka dengan terbuka menyatakan bahwa tanahnya tidak pernah dirampas, tidak pernah dijual, maksudnya harganya itu mereka bilang ada yang 500.000 sampai 2,5 juta lah katakanlah per meter kalau beli kecil-kecil gitu kan. Nah, tetapi ketika dirampas itu ada yang dihargain cuma 90.000, 180. Nah, sekitaran segitulah, walaupun mungkin memang yang saya dengar dari Pak Heri, kemudian juga dari beberapa teman di sana, itu 3 nama misalnya bisa sampai dengan 900 hektar mempunyainya. Dan yang luar biasa itu misalnya ketika saya pelajari pembicaraannya mereka itu, kalau nggak mau tuh datang gerombolan orang gitu kan, terus kemudian memaksa melakukan intimidasi, dan terkesan aparat juga di situ malahan mendukung orang-orang yang merampas tanah itu gitu. Nah, beberapa saat yang lalu mulai tiba-tiba muncul nomor induk bidang, tetapi ketika setelah ramai secara nasional ada indikasi bahwa nomor induk bidang itu hilang tiba-tiba, walaupun gak jelas juga karena kan ada kesan bahwa jual belinya dilakukan diketahui oleh kelurahan gitu kan. Ini gimana? Apakah sudah dibatalkan, dicabut, atau dituntaskan dan lain-lain? Itu warga di sana menunggu. Nah, tapi yang ingin disampaikan itu di bawah itu main massa, main intimidasi, dan ada aparat gitu kan. Nah, dan ini boleh jadi juga terjadi di seluruh Indonesia, modelnya sama seperti ini gitu kan. Ketika kita bicara juga di Tangerang Selatan tahun 90-an gitu kan. Nah, yang kita belum tahu persis itu adalah bagaimana
kejadian misalnya di calon ibu kota Republik Indonesia yang sekarang di Kalimantan Timur. Kita belum dengar tuh kayak apa, tapi indikasi model-model seperti ini sangat prihatin juga kalau terjadi di sana gitu kan. Nah, sebagai informasi, Ibu Tri di Kalimantan Timur juga mengalami hal seperti ini dengan beberapa ratus keluarga yang tiba-tiba tanahnya sertifikat hak milik juga di bulldozer. Nah, kembali kepada pertanyaan kawan-kawan dari daerah gitu kan, ini gimana? Apakah presiden perlu dikasih tahu atau perlu mendesak gitu kan ke istana seperti ini? Nah, saya pengen bicara dari hal yang paling sederhana. Maksudnya begini, teman-teman. Kita tentu tidak tahu persis apakah Presiden Jokowi sudah terinformasikan secara detail mengenai hal-hal ini, karena kan di tahun-tahun sebelumnya juga ngundang itu ada beberapa NGO lah ketemu, bahkan di KSP sendiri kan ada tim yang seperti ini ya. Makasih anakku, saya dikasih roti nih sama anak bungsu saya katanya. Makasih sayang. Iya sayangku. Nah seperti itu ya, jadi itu beliau sudah terinformasikan, perkara terinformasikannya seperti apa, apakah informasi yang sampai itu sebagaimana adanya, atau juga misalnya informasi yang sampai itu seperti yang disampaikan Pak Mahfud. Ada di videonya Pak Deddy Kobuzir itu di podcastnya, bahwa ini semua dilakukan oleh BPN di zaman dulu gitu kan, apa sampai tanah negara juga bisa beralih, bisa bersertifikat, jumlahnya ribuan, bahkan juga sudah ada pengadilan gitu kan. Atau juga yang sampai ke beliau misalnya bisa juga seperti yang disampaikan Pak Sofyan Jalil, bahwa ini sertifikatnya palsu gitu kan. Nah, kejadian Pak Dino Patijalal itu sebetulnya blessing bagi korban perampasan tanah, karena dengan orang seterkenal Pak Dino Patijalal kena, ibunya, maka meledak persoalan ini ke permukaan. Nah, tetapi jujur saja, untuk penyelesaian persoalan ini secara nasional, ketika saya ketemu dengan banyak korban perampasan tanah, mereka bilang kesannya seperti itu Pak Dino Patijalal saja yang selesai gitu kan, yang lainnya mereka bilang nggak tahu. Nah, di sisi yang lain juga di masyarakat yang tanahnya dirampas yang kolosal, itu terindikasi kuat bahwa yang dinego, yang diselesaikan itu yang besar-besar, dan itu diakui oleh mereka sendiri. Artinya yang punya tanah besar, kemudian juga keluarganya kuat. Oh kalau Bapak bereslah itu nanti akan kita selesaikan. Seperti itu. Nah, tetapi yang alhamdulillah misalnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini, sampai hari ini keluarga-keluarga yang besar itu menyatakan kami tidak akan berhenti berjuang ketika saudara-saudaranya itu dibiarkan, artinya dibiarkan terampas, kemudian juga hanya mereka sendiri gitu kan yang diurus. Nah, itu terdengar suara seperti itu. Nah, tetapi ini adalah sebuah taktik yang kalau kita ingat di zaman dulu, taktik pecah belah ya, belah bambu, divide et impera. Nah, ini terjadi jelas itu kan, jadi seakan-akan seperti itu. Nah, kejadian ini juga kalau kita mau jujur lihat, itu sebetulnya terjadi juga kepada Pak Budi Kendi juga. Itu dari dulu dia dinego, tetapi kenyataannya 12 hektar yang lain menurut pengakuannya dia itu nggak jelas, itu kan tercerai-berai lah. Kenyataannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke apa yang disampaikan teman-teman dari daerah, bahwa ini bagaimana soal perampasan tanah ini. Saya mengajak teman-teman berpikir dan merenung, juga terus berusaha dan berdoa. Saya kira Presiden Jokowi tidak iseng-iseng beliau melakukan proses rapat terbatas, rapat kabinet ya, anggota kabinet terbatas sampai 2 kali. Dan kemudian juga memerintahkan Kapolri gitu kan. Nah, tetapi kenyataannya ini belum bergerak sampai ke tingkat yang masif, karena
di Kalimantan Timur, tempatnya Butri itu, saya mendapat informasi bahwa di tingkatan Polres Balikpapan itu masih bertanya kepada Ibu Tri dalam pertanyaan yang sebetulnya menurut kami gitu kan aneh. Tanahnya Ibu Tri itu jelas-jelas sertifikat hak milik, terus di bulldozer. Nah, yang ngakui yang ngebuldoser itu punya segel gitu kan. Polisi itu menyatakan kami belum mempunyai keputusan yang tetap soal perdatanya. Nah, ini ada sertifikat hak milik dirampas kok bicaranya perdata gitu kan. Jadi ini polisi nggak paham atau nyari-nyari atau seperti apa. Nah, kejadian model seperti ini sebetulnya ini tidak merubah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa jangan takut backing-backingan, atau juga yang disampaikan di warga Teluk Naga tadi gitu kan, bahwa mereka itu diintimidasi oleh banyak orang yang mereka bilang main tancap aja, dan itu juga kan bisa dilihat juga tuh di sana. Artinya media nasional kan bisa filmin itu kan. Saya soalnya belum pernah lihat siapa itu yang tertulis di tanah-tanah itu gitu kan. Nah, kembali ke cerita ini, jadi marilah kita tidak bermimpi ketika ketemu Pak Jokowi atau Presiden ini akan selesai seluruhnya begitu saja. Jadi saya mengajak jangan mimpi seperti itu, karena itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita harus jujur, misalnya melihat kemarin itu Pak Kapolri itu sempat menjadi sekjen di PBSI waktu jadi Kabar Eskrim. Nah, sekarang beliau jadi ke Kapolri itu mundur dari PBSI. Dan di kepengurusan PBSI itu saya diinformasikan itu terindikasi ada yang suka main-main di tanah ini. Dan mungkin apakah hanya sekedar user atau justru itu gitu kan yang diindikasikan oleh masyarakat, karena saya belum pernah ketemu, belum pernah tahu, belum pernah ngobrol gitu kan. Benerkah dia itu sebetulnya yang jadi panglima perang dari yang melakukan pengambilan ini gitu kan. Nah, tapi yang pasti sekarang Pak Kapolri udah keluar di PBSI itu. Jadi Pak Kapolri kan udah mundur nih dari PBSI ya, yang diindikasikan bahwa ada yang sering disebut-sebut sebagai yang melakukan perampasan tanah gitu kan. Nanti media massa silakan lah meneliti lebih jauh gitu kan. Nah, di sisi yang lain ini terlalu sedikit masyarakat punya informasi, karena bisa jadi sebetulnya yang besar-besar itu udah membayar tetapi uangnya nggak nyampe gitu kan. Bisa jadi nih ditelikung di tengah lah bahasa gampangnya. Nah, oleh karena itu kembali lagi jangan juga menganggap bahwa dengan ketemu Pak Jokowi semua akan beres. Kalau menurut saya nggak bakalan bisa begitu gitu kan, karena tim yang dibangun KSP saja pada kenyataannya kan ketika balik lagi kepada realitas persoalan hukum pertanahan dan lain-lain kan nggak beres-beres juga. Nah, oleh karenanya saya mengajak marilah kita berpikir tidak normatif. Karena kalau normatif itu, sertifikat itu sesungguhnya kan dua-duanya dibikin oleh BPN. Harusnya kan BPN bertanggung jawab, kenyataannya tidak, dengan alasan tidak bisa verifikasi, ilmunya nasi goreng, stelsel negatif. Padahal kelurahan aja kalau ngeluarin KTP itu ketika ada persoalan nggak dilempar ke pengadilan gitu kan. Kelurahan itu bertanggung jawab. Itu tingkat kelurahan gitu kan. BPN setingkat kementerian masa kalah sama kelurahan. Kemudian di sisi lain juga ketika ada yang disampaikan bahwa BPN sesungguhnya bisa membatalkan sertifikat itu ketika maladministrasi, tetapi kuat juga indikasi bahwa kalau melakukan itu tuh kayak pahlawan lah, so pahlawan lah.
kalau tidak dilindungi oleh atasannya, kemudian digeser jabatannya hilang. Nggak jadi apa-apa tuh orang, katanya begitu. Jadi yang benar, yang lurus, yang jujur itu ada indikasi itu malahan akan hilang ditelan waktu gitu kan. Ini keliru nih kalau ini benar gitu kan. Jadi belum lagi dari tingkatan kabupaten sampai menteri itu kan jauh banget. Maksudnya menteri itu juga tidak akan persis tahu seluruh persoalan dengan detail kalau atmosfer budayanya seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan. Jadi orang kerjanya rata-rata ya yang penting kerja gitu kan, rutin, bukan dalam arti berjuang menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Nah, kemudian di polisi juga kita tahu penyidik tuh bebas menentukan apapun, dan itu sendiri-sendiri, sehingga rawan dia ketakutan, rawan dia main-main, rawan juga dia ditawarin sesuatu gitu kan. Dan lain-lain lah. Makin besar kasusnya makin ini juga gitu kan kerawanannya. Nah, begitu juga di kejaksaan sampai pengadilan. Nah, pengadilan juga begitu gitu kan, jadi banyak hal yang diputuskan pengadilan. Itu bukan hanya yang barang gak pernah dijual bisa kalah di pengadilan, tapi banyak lagi yang lain. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden itu ketika dibukain hal-hal yang seperti ini, padahal beliau waktunya terbatas, itu nggak bisa sekali pasti. Jadi mesti berkali-kali. Nah, persoalannya adalah ini ribet. Kalau kita bicara di situasi hari ini gitu kan, siapa yang akan berkali-kali menjelaskan kepada beliau sebagai presiden persoalan-persoalan seperti ini gitu kan. Nah, apalagi misalnya ketika ada kecenderungan Menteri ATR BPN juga kalau misalnya membatalkan bisa ada bahasa, aduh saya takut anak buah saya dikriminalisasi gitu kan bahasanya tuh ketika bicara dengan konglo-konglo. Nah, ini kan jadi persoalan yang sesungguhnya harus bisa dibereskan oleh pemerintah, malahan boleh jadi malah pemerintah inilah justru yang menghambat gitu kan di bawahnya presiden itu. Nah, jadi dengan indikasi seperti ini saya sih menganjurkan maka nggak usah pengen buru-buru juga ketemu Pak Jokowi, tapi mari suarakan persoalan ini dengan data yang benar, dengan realitas yang benar, sehingga seluruh negeri ini mengetahui dan memahami bahwa persoalan ini ada, nyata dan besar. Karena saya khawatir juga masyarakat itu juga nggak tahu, jangan-jangan para petinggi organisasi-organisasi besar berteman juga dengan user-user yang ngerampas tanah itu gitu kan, dan ini tidak diketahui masyarakat. Jadi sekarang sebetulnya saatnya dibuka-bukain dulu, kasih tahu hal yang sebenarnya, realitas yang sebenarnya, sehingga terjadi kesepakatan dimanapun bahwa perampasan tanah ini harus selesaikan dengan efektif dan efisien, dan tentunya tidak dengan cara-cara normatif yang sekarang terjadi, apalagi pada kenyataannya justru birokrasi dan aparat itu menghambat pemberantasan mafia tanah itu sendiri kalau dengar dari banyak pihak yang bicara gitu kan. Jadi sekarang terus bersuara, terus berdoa, terus berusaha sampai persoalan ini betul-betul tidak mampu lagi ditahan untuk diselesaikan gitu kan. Jadi jangan berpikir datang dengan ngomong begitu aja akan diselesaikan, itu pasti tidak lah. Jadi harus pakai tekanan yang kuat, dengan kebenaran yang kuat, sehingga terjadi keinginan yang kuat dari para elit di Indonesia ini untuk menuntaskan perampasan tanah itu sendiri. Nah, sebagai gambaran, dulu Belanda itu ketika merampas dan menjajah negeri ini butuh waktu 350 tahun. Dan orang-orang itu bilang di zamannya gitu kan, itu zaman normal gitu kan. Jadi gila aja gitu kan, dijajah dibilang zaman normal. Coba itu seperti apa gitu kan. Jadi sekarang pun seperti ini pasti banyak yang bilang juga ini baik-baik saja gitu kan. Jadi
coba berpikir positif gitu kan. Padahal kenyataannya kalau Anda lihat juga di BLBI saja itu ada tim dari ATR BPN-nya juga gitu kan. Indikasinya apa gitu kan? Indikasinya ada persoalan tanah juga di BRBI itu gitu kan. Dan bagaimana itu kalau nggak hati-hati, nanti kejadiannya kayak Robert Sujasmin begitu di apa namanya dijadikan aset yang masuk ke kantor lelang negara, kemudian begitu dijual, nasib Robert Sujasmin terulang kepada banyak orang. Dan saya kira itu tidak boleh terjadi. Demikian yang pasti harus dituntaskan, dan untuk menuntaskan itu adalah harus bisa mendorong, menyadarkan, dan memaksa pemerintah lah yang mesti menyelesaikannya, bukan korban perampasan tanah keliling ke sana kemari, nggak ada ujungnya bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, bahkan sampai meninggal pun banyak yang tidak kembali mendapatkan hak pemilikannya. Demikian, terima kasih. Terus berjuang, terus berdoa, insya Allah ketika takdirnya datang, semuanya akan terjadi dan keadilan itu akan datang. Assalamualaikum.